Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yang harus terus kita syukuri. Beberapa nikmat penting yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Masih bersama Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan 40 hadis teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di hadis yang ke-38 dari 40 hadis yang akan kita selesaikan. Hadis yang ke-38 membicarakan, mengetengahkan, membahas tentang air merupakan obat sakit demam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iza asoba ahadukum al-humma fa innal humma khit'atun minan nari fal yud fiha anhu bil ma'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian diserang demam, ketahuilah bahwa demam adalah salah satu percikan api neraka. Padamkanlah dengan air. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudaraku, penjelasan yang dikemukakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas memiliki makna simbolik sekaligus juga faktual. Disebut simbolik karena Rasulullah mengumpamakan demam dengan api dalam tubuh. Sedangkan api dalam uraian beliau digambarkan sebagai setitik bocoran dari api neraka yang selanjutnya akan terus membara dan menyebabkan kepanasan pada diri orang yang bersangkutan. Agar tidak terus terbakar oleh api, maka harus dihadirkan musuhnya, yakni air. Sebab air berwatak memadamkan api. Adapun makna faktual sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah bahwa dalam kenyataannya setiap orang yang terserang demam biasanya harus dikompres memakai air. Kompres tersebut berfungsi untuk meredam sengat api yang berkobar-kobar dalam tubuh. Setelah ditempeli air pada bagian tubuh tertentu, maka secara tidak langsung suhu tubuh akan turun dengan sendirinya. Dari yang asalnya menjulang tinggi sampai sekian derajat, bisa turun sampai pada titik normal. Dalam sejumlah riwayat, ketika baginda Rasulullah SAW berurusan dengan demam, kerap kali anggota keluarganya mengambil kompres untuk beliau. Setelah dikompres, kalau memang bukan penyakit parah, biasanya demamnya akan turun dan tidak menyiksa lagi. Saudara-saudaraku, di mana saja menyaksikan podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi, hadis yang ke-38 ini menyampaikan tentang perlunya air sebagai obat ketika kita sakit demam. Tentu tadi ceritakan salah satunya adalah dengan dikompres, tapi sebenarnya tidak hanya dengan dikompres ya. Untuk menurunkan demam kita ya. Selain dikompres, tentu juga bisa dengan kita minum air sebanyak-banyaknya pada saat kita sedang demam.
insya Allah itu juga akan bisa menurunkan panas di dalam tubuh kita. Satu hukum fisika atau hukum natural yang alamiah dan sangat logis ya. Jadi ketika panas maka netralisir dengan yang dingin. Dan netralisir itu bukan dengan suhu-suhu yang ekstrim ya. Makanya tidak bagus sebenarnya orang yang sedang kepanasan kemudian minum air es. Orang yang kepanasan idealnya ya minum, tapi dengan air yang tidak es. Bahkan kadang-kadang kita justru minum dengan air yang sedikit hangat, supaya tubuh menjadi tidak kaget, tubuh tidak menjadi menolak gitu ya. Nah, hari-hari ini kita mungkin dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan, terutama remaja kita yang saya lihat perkembangan hari-hari ini adalah sering mengkonsumsi banyak hal yang menurut saya sangat ekstrem ya. Apakah itu ekstrem panas dan dingin, tetapi juga ekstrem-ekstrem yang lain ya, ekstrem pedas, ya, ekstrem asin, ekstrem asam, ya, ekstrem basah gitu ya. Jadi nampaknya kita memang harus mencoba kembali pada situasi-situasi yang lebih ke tengah lagi gitu ya. Jadi hindari makan makanan yang ekstrem untuk kesehatan tubuh, karena tubuh itu juga punya sistem yang memang dia akan terus beradaptasi ya, tetapi situasi yang ekstrem-ekstrem tentu menjadi tidak bagus ya, karena tubuh itu kemudian dipaksa bekerja keras ya, walaupun tidak kelihatan tapi sistem metabolisme kita harus bekerja keras untuk mencapai itu semua. Mari kita hindari yang ekstrem-ekstrem, meskipun selalu lawan panas adalah dingin, ya, lawan pedas ya sedikit pedas gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Mari kita hidup sehat bersama Lokman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.